Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa sifaiha wa nuril absori wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Amma ba'du. Bapak dan Ibu sekalian, malam ini Aki akan membahas diskusi khususnya dengan satu orang pensiunan kita juga, pensiunan BKKBN, Jukem juga, yaitu Pak Edi Purnomo. Pak Edi Purnomo ini adalah mantan Kepala Diklat Cirebon, mantan Kepala Diklat Garut, dulu pernah dengan Aki tahun 80-an bersama-sama dikasih integrasi. Beliau itu tukang membagi-bagi kelapa hibrida dari mulai ujung Lewi Damar, Banten sampai ke ujung Kuningan sebelah sana ya, Subang dan lain sebagainya. Beliau itu berangkat. Nah, beliau menyarankan hijrah itu tidak semudah katanya. Katanya kan cuma satu kata tuh, hijrah. Tapi hijrah itu adalah suatu perubahan, suatu perpindahan, bisa maju, bisa mundur menurut beliau. Sedangkan kan menurut teorinya yang disebut hijrah itu adalah perubahan dari yang jelek ke yang baik. Kalau menurut beliau bisa saja pindah dari yang bagus kembali ke yang jelek. Ya seperti yang kita katakan itu ya, karena harus memakai sesuatu pemikiran yang akan nanti menjadi perubahan kebudayaan, tatanan ekonomi, kehidupan, pemerintahan, dan lain sebagainya. Seperti sekarang aja lah, kita sekarang yang punya duit, banyak yang berubah, membuat rumah itu ala Spanyol. Jadi palupuh sudah tidak ada. Nah, itu kan lebih bagus saja, nggak apa-apalah. Kita meniru juga, tapi jati diri jangan hilang. Ingat ya, di Masjidil Haram itu ada genting. Ya, yang pinggir-pinggirnya itu kan yang hijau itu ada genting. Itu adalah budaya dari Indonesia, diambil karena Indonesia saat ini adalah pemeluk agama Islam terbanyak orangnya dan pengirim jemaah haji terbanyak juga. Itu perubahan, itu budaya. Itu kata Pak Edi. Nah, Aki juga ingat soal pemikiran ini pada filosofi Sunda. Ya, yaitu kata orang tua, kudu init bari cicing, ngalengkah milampah ulah ngalengkah. Sekali lagi ya, kudu init bari cicing, milampah ulah ngalengkah. Kok pergi tapi tidak pergi? Kok berangkat tapi tidak pergi? Kok katanya melangkah tapi tidak boleh bergerak, tidak boleh melangkahkan kaki? Ini apa artinya? Artinya bahwa sebelum kita melangkah, sebelum kita sampai kepada tujuan, pemikiran-pemikiran dulu yang harus berpikir. Karena satu perbuatan, satu perubahan, tenen dihandelem sieum, tunda dihanjuang siang, paranti nyopot tinggalkan. Itu artinya apa? Artinya bahwa kita bekerja bukan untuk sekarang, tapi untuk anak cucu kita. Ingat, wal yahsaladina law taraku min khalfihim zuriyatan diapan khaufu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Itu pekerjaan KB. Itu katanya kan ayatnya KB. An-Nisa ayat 9. Ya, itu yang pertama. Yang berikutnya juga orang tua begini, jangan liar pikir hawara bibir. Kalau berpikirnya belum, tapi ngomongnya sudah kemana-mana sambil tidak beraturan. Nah, itu yang disebut dengan liar pikir. Liar itu terlambat, telat. Kalau hawara itu cepat. Pare hawara, pare cepat itu. Karena itulah kita berpikir harus lebih diutamakan. Walaupun nanti ada
ya komentar akhirnya. Sebelum itu ada lagi berpikir atau naon mikir samenit manfaat saabad. Berpikir 1 menit manfaat 1 abad. Siapa? Contoh, Thomas Alva Edison, berdasarkan buku-buku yang Aki baca, dia tidak berbulan-bulan menemukan listrik. Tidak hampir setahun, tidak. Percobaan-percobaan beberapa hari sebelum sudah ketemu. Tapi manfaatnya listrik kayaknya sampai kiamat pun ini akan bermanfaat terus. Itulah yang disebut mikir samenit manfaat sahabat. Mudah-mudahan itu. Tapi ini tapi apa? Aki dengan Pak Maman Sunjana, bos Aki almarhum, ya. Waktu itu Aki kasih, beliau adalah kabid. Kata Pak Maman, KPLKB jangan terlalu berpikir banyak. Kalau berpikir banyak tidak kerja, yaitu berpikirnya harus. Makanya filosofinya PLKB itu mikir lumpat hakam. Mikirnya sadar tapi sedikit. Lumpat itu kerja kerasnya, gerakannya itu yang harus hebat. Hakam makan. Apa saja sasaran yang kelihatan yang menjadi tujuan kita, tembak di situ, tembak di tempat. Itulah yang kata Pak Sarin Pak Wajah, kita harus jadi Kopassus daripada jadi Babinsa. Ini ajaran-ajaran operasional ya, dari soal perubahan. Jadi perubahan kita itu kalau terlalu banyak mikir, analisanya banyak, tidak jadi kerjanya. Misalnya pendataan, cari dulu data 3 bulan baru ketemu ke datanya, repot itu.